jadi pengalaman pertama untuk kalian, atau mungkin kalian belum pernah tahu apa informasi tentang mastitis. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Neng Unyil. Hari ini di video kali ini saya akan berbagi cerita kepada kalian semua, khususnya untuk para ibu-ibu muda yang sedang menyusui. Mungkin ini jadi pengalaman pertama untuk kalian, atau mungkin kalian belum pernah tahu apa informasi tentang mastitis. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu mastitis. Mastitis itu sendiri terjadi karena adanya bakteri yang menghambat saluran ASI kita, teman-teman. Nah, ini tidak berbahaya, cuman cukup mengganggu untuk kita sebagai ibu yang sedang menyusui ya, apalagi kita mempunyai anak bayi, repot kalau tubuh kita nggak sehat. Itu akan bisa berefek ke emosional kita. Biasanya kita akan sering marah-marah karena adanya rasa sakit, juga capek untuk merawat bayi. Kondisi ini dapat ditangani oleh tenaga medis. Biasanya kalau kita terkena mastitis, jangan tunggu sampai ada benjolan ya. Kenapa? Karena itu sangat-sangat sakit. Saya mengalaminya sendiri. Ada benjolan di ketiak saya pas waktu saya menyusui itu ya. Akhirnya saya periksa ke dokter saya. Sama dokter saya itu dilihat ya, benjolan itu tuh terjadi kan secara cepat. Awalnya satu hari itu besarnya sebiji kacang hijau seperti jerawat gitu ya. Terus besoknya sudah sebiji seperti kacang. 2 hari kemudian itu sudah membesar seperti biji nangka. Nah, itu sangat-sangat sakit dan badan saya rasanya seperti demam waktu itu. Dan saya tahan. Akhirnya saya pergi ke dokter, dan dokter saya itu memberi rujukan ke dokter bedah. Nah, ke dokter bedah waktu itu saya berpikir, kok kenapa harus ke dokter bedah, soalnya saya dulu sudah lahiran sesar, kok sekarang mau dibedah lagi gitu ya. Waktu itu saya tunggu konfirmasi dari suami saya. Suami saya waktu itu masih kerja di luar kota, jadi kata suami saya itu nunggu suami saya pulang aja gimana. Pada saat saya terkena mastitis itu, anak saya nggak mau menyusui di payudara saya yang sakit itu ya. Karena kenapa? Nggak keluar asinya tadi ya. Setelah itu sambil menunggu suami saya pulang dari luar kota, saya minum obat dari dokter saya. Akhirnya nggak nyari lagi, cuma ada benjolan yang sangat-sangat mengganggu sama saya, seperti ada yang ganjel gitu ya. Nah, waktu itu di benjolan itu saya mengambil inisiatif sendiri untuk menjalani obat tradisional. Waktu itu saya mengambil inisiatif saya sendiri, wah gimana ini supaya benjolan ini nggak mengganggu gitu ya. Waktu itu saya ambil kulbis sayuran kulbis itu saya ambil satu lembar gitu ya. Terus saya panaskan di atas kompor dengan api yang kecil sampai kulbis itu layu. Nah, setelah layu itu kan masih hangat. Saya tempelkan tuh di benjolan saya tadi, saya tempelkan. Begitu terus nggak ada berhentinya. Akhirnya benjolan itu hilang sendiri, teman-teman. Jadi saya nggak jadi dibedah ya. Itu pengalaman saya mastitis. Seperti itulah untuk kalian yang sedang mengalami mastitis itu tidak berbahaya ya, cuman itu sangat mengganggu bagi tubuh kita. Ada 2 cara untuk menghilangkan mastitis. Kalian bisa langsung memeriksakan diri ke tenaga kesehatan ya,
seperti bidan. Nah di situ soalnya nanti kita dikasih obat untuk pereda nyeri, juga antibakteri juga. Nah selain dari obat itu, kalian harus memberi ASI anak kalian yang sakit itu, teman-teman, di payudara yang sakit itu. Karena apa? Semakin anak kalian mau menyusu itu ASINya akan lancar dengan sendirinya. Jadi sering-seringlah Anda menyusui dengan payudara yang terkena mastitis tadi. Pengalaman pribadi saya, dan saya terkena lagi mastitis di saat anak saya itu umur 12 bulan atau 13 bulan kalau nggak salah ya. Itu suami saya sudah kerja di dalam kota. Waktu itu saya merasakan sakit yang luar biasa karena jaraknya itu dekat sekali. Saat malam nggak apa-apa, terus paginya juga nggak apa-apa. Waktu malam ke pagi anak saya itu nggak mau menyusu yang di payudara yang sebelah yang terkena mastitis tadi. Nggak tahu kenapa dia rewel terus. Akhirnya besok siangnya, pagi nggak apa-apa ya, terus siangnya itu rasanya sakit banget, sudah rasanya kencang banget, sakit nyeri banget, rasanya nyeri banget. Dan itu saya sudah nggak betah ya, nggak tahan. Saya hubungi suami saya dan dibawa ke bidan. Waktu itu dibawa ke bidan, langsung dikasih obat anti nyeri, antibakteri. Saya minum itu reda, dan sering saya menyusui anak saya dengan ASI yang kena mastitis tadi, dengan payudara yang kena mastitis tadi ya. Nah sebenarnya mastitis itu wajar dialami oleh ibu menyusui, jadi nggak usah takut ini kenapa. Yang penting kalian tetap jaga pola makan yang baik, banyak minum. Terus kalau kalian ada sesuatu yang aneh dalam ASI kalian bisa konsultasikan langsung ke bidan terdekatnya. Demikian ya teman-teman, sharing saya tentang mastitis, semoga bermanfaat untuk kalian. Dan terima kasih sudah menonton video saya. Mohon maaf ini video pertama saya, agak belibet ngomong di kamera, tapi saya tetap harus belajar. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe di channel saya. Tonton terus video-video saya. Jangan lupa aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan di video-video saya yang saya upload. Bye bye.